warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jaya Putrika dari S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 2303316038892. Di sini saya akan melakukan video micro teaching dengan model pembelajaran PBL materi korsi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini, pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.
Di dalam di dalam terdapat tadi yang identifikasi masa perkara. Tadi kalian sudah menjawab penyebab, bisa dari kelembapan, bisa dari air hujan, fenomena dalam pengalaman. Tadi sudah banyak disebutkan dari kamu, dari banyak sekali di fenomena perkara di kehidupan kalian. Kemudian dari fenomena yang telah diamati tadi, kalian bisa pertanyaan ilmiah yang dirinya tadi. Teruskan jawaban kalian di LKS yang sudah kalian scan sebelumnya tadi. Jawaban kalian bisa pada LKS telah diberikan. Baik, kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk membuat 3 menit. Sudah 2 menit, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Ibu tanya satu-satu ya. Pertanyaan apa yang ingin kamu? Yang pertama itu apa salah? Yang lain? Penyelidikan. Astia boleh? Yang ketiga, menarik untuk kita selidiki bersama-sama ya. Nah, dari pertanyaan penyelidikan yang telah kalian buat, selanjutnya kita akan melakukan kelompok, bagi kalian menjadi kelompok ya. Jadi satu kelompok. Natali bisa sama Hakim, sama Sarah dan Astia. Boleh duduknya berkelompok. Apakah semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Dan tadi kan kalian sudah mempunyai 3 pertanyaan pendidikan. Dan sekarang kita akan mengumpulkan informasi
Oksigen itu bereaksi dengan Fe dan elektron membentuk Fe2O3 yang menyebabkan kebakaran. Kemudian yang ketiga itulah ion garam. Bukti dari sumber tadi adalah air hujan itu mengandung ion mineral. Untuk hubungan selat akibatnya dari segi ilmiah, ion mempercepat transfer elektron sehingga proses hujan lebih cepat. Yang keempat adalah kelembapan. Bukti dari sumbernya adalah musim hujan yang menyebabkan udara menjadi lembab. Untuk hubungan sebab akibatnya, uap air membantu proses elektrokimia korosi meskipun tidak terendam. Dan yang terakhir adalah kerusakan cat. Bukti dari sumber adalah cat mengelupas pada pagar. Untuk hubungan sebab akibatnya, cat yang rusak membuat logam terbuka dan bereaksi dengan lingkungan. Baik, bagus sekali jawaban kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah dua kelompok yang lain setuju dengan jawaban yang telah dianalisis oleh kelompok 1? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya, pada perbandingan metode pencegahan korosi, kalian juga sudah menganalisisnya? Sudah mengisinya? Sudah, Bu. Boleh kelompok yang ingin mempresentasikan hasil temuannya, hasil analisisnya mengenai perbandingan metode pencegahan korosi?
pencegahan korosif. Untuk yang pertama, di konsep dasar itu kita akan membahas terkait reaksi redox, di mana di reaksi redox itu terjadi mengalami oksidasi dan reduksi. Untuk yang mengalami oksidasi itu adalah besi atau Fe, yang mengalami reduksi adalah oksigen. Kemudian untuk di bagian produknya itu akan menghasilkan karat, yang dimana untuk rumus kimianya adalah Fe2O3NH2O. Dan untuk contoh reaksinya adalah Fe menghasilkan Fe3+ plus 2 elektron. Kemudian untuk faktor penyebabnya, yang pertama itu ada air, yang kedua oksigen, yang ketiga itu disebabkan oleh ion garam, yang keempat itulah kelembapan. Untuk yang air ini tujuannya untuk membantu perpindahan ion. Kemudian untuk yang oksigen ini untuk pembentukan oksida besi. Dan yang ketiga itu adalah ion garam, yang dimana untuk mempercepat reaksi. Dan yang terakhir itu adalah kelembapan, dimana ini faktornya ini akan mempercepat korosi lebih cepat. Kemudian kita juga akan membahas terkait pencegahan korosi, di mana salah satunya ada yang namanya pengecekan, dan yang kedua itu ada galvanisasi, dan yang ketiga itu ada pelapisan. Yang pertama itu pengecekan. Kenapa harus pengecekan? Karena murah dan juga cat itu merupakan solusi yang terbaik. Yang kedua itu adalah galvanisasi, di mana biayanya juga lebih murah dan proteksinya lebih aman. Yang terakhir itu ada dengan pelapisan, di mana teknisnya juga mudah dan juga lebih estetis. Dan yang terakhir itu dengan anoda karbon. Baik, bagus sekali penjelasan dari mind map dan penjelasan yang disampaikan oleh Natalia. Beri tepuk tangan untuk Natalia. Untuk yang lain, apakah paham mengenai apa yang sudah dijelaskan mengenai mind map yang Natalia sampaikan? Dimana kan korosi itu yang ya ada konsep dasarnya, ada faktor penyebabnya, dan ada pencegahan korosinya. Yang dimana pencegahannya juga kan dari berbagai macam. Nah, dari apa yang telah dipaparkan, menurut kamu apa solusi terbaik untuk korosi tersebut? Apa fenomena atau mengurangi korosi? Baik, menurut saya solusi yang terbaik dalam korosi ini tentunya yang galvanisasi, karena dengan galvanisasi itu sangat lebih reaktif sehingga dia mudah melindungi besi. Ya, boleh tepuk tangan untuk Natali. Saya mulai dipersilakan kembali. Setelah Natali memaparkan mind map yang telah dibuat dan menjelaskan mind map yang mengenai korosinya, nah ini kan udah dijelaskan. Terus pasti kan ada kesimpulan yang kalian tarik dari membuat mind map atau menyajikan hasilnya. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan apa yang didapat dari temuan atau mind map yang kalian buat? Boleh? Boleh? Lagi boleh? Sebenarnya korosi terjadi melalui reaksi redox antara logam, air, oksigen, dan gas lingkungan. Berdasarkan analisis metode pencegahan, galvanisasi merupakan solusi yang paling efektif melindungi logam sekolah karena memberikan perlindungan jangka panjang melalui mekanisme proteksi karbon. Ya betul sekali. Uang efektif. Apa kalian mulai setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh hakim? Setuju. Baik. Setelah sudah menyajikan hasil memberi kesimpulan, selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi
Jawabannya, baik. Ibu bertanya kepada Seramel mengenai pertanyaan pertama di dalam analisis dan evaluasi. Itu kan ditanyakan metode apa yang paling efektif untuk mencegah korosi pada pagar sekolah dan mengapa? Menurut saya itu metode yang paling efektif itu sama kayak yang dikatakan tadi yaitu galvanisasi, karena logam seng dapat bertindak sebagai pelindung patogenik dan jika ada bagian yang tergores itu tetap melindungi besi dasar. Ya, bagus sekali jawabannya Seramel. Baik, untuk yang selanjutnya di pertanyaan yang kedua itu ada mengenai apa kekurangan metode lainnya. Ibu mau minta Istiqomah untuk menjawab? Baik, untuk yang kekurangan metodenya itu pengecatannya itu mudah rusak karena cuaca sehingga harus diperbaiki berkala. Pelatih lebih mahal dan sulit diterapkan pada pagar besi. Metode anoda karbon efektif, tetapi harus sering diganti sehingga tidak efisien untuk pagar sekolah. Ya, bagus sekali jawaban dari Istiqomah. Dan untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, atau pertanyaan terakhir dalam analisis dan evaluasi, Ibu meminta untuk Natalia untuk menjawabnya mengenai apakah solusi kelompokmu sudah mempertimbangkan bukti ilmiah? Bisa dijelaskan? Oke, menurut kelompok kami, solusi yang dipilih itu sudah terbukti ilmiah, Bu, karena solusi ini berdasarkan bukti dari sumber bacaan bahwa galvanisasi itu memberikan perlindungan aktif karena seng itu kan lebih mudah teroksidasikan, Bu, dibanding besi, sehingga dia mencegah terbentuknya karat gitu. Ya, bagus sekali Natalia. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Natalia. Baik, setelah mengerjakan atau kalian sudah menganalisis dan mengevaluasi mengenai materi korosi pada hari ini, untuk kegiatan selanjutnya itu terdapat refleksi pembelajaran. Untuk ada refleksi individu dan refleksi diskusi kelompok. Yang dimana refleksi individu ini bisa kalian kerjakan sendiri atau masing-masing yang nanti kalian bisa isi di akhir pembelajaran. Dan untuk refleksi diskusi kelompok juga akan bisa diisi untuk di akhir pembelajaran. Dengan begitu, setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, dimulai dari mengamati fenomena, mencari artikel atau jurnal-jurnal yang ada di internet, terus mengisikan apa yang kalian analisis di dalam tabel dan pencegahan penyebab korosinya atau metode pencegahannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa korosi ini adalah reaksi kimia yang terjadi ketika logam, terutama besi, bereaksi dengan air dan oksigen yang menghasilkan karat yang menyebabkan. Makanya kan banyak dilihat pada kehidupan sehari-hari itu kebanyakan yang gampang berkarat itu besi kan. Dan besi itu yang akan karatnya itu yang berupa Fe2O3. Terus yang kesimpulan yang kedua itu bisa kita simpulkan bahwa faktor lingkungan juga seperti air hujan, kelembapan tinggi, ion garam dan lapisan pelindung yang rusak dapat mempercepat proses korosi. Dan ada beberapa metode pencegahan korosi yang telah dijelaskan sebelumnya, kan yang telah kalian sampaikan, Ibu tegaskan kembali bahwa beberapa metodenya itu adalah pengecatan, ada galvanisasi, lapisan minyak, dan ada penggunaan anoda karbon. Nah, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai terkait materi pada hari ini? Baik, sudah paham semua pada materi hari ini? Nah, untuk menilai pemahaman kalian pada hari ini, Ibu memberikan kalian kuis singkat untuk menilai pemahamannya.
mengerjakan bagian refleksi pembelajaran.